Mas Dwi dan juga Mas Abim. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini ya di Arduino Day 2023 Innovate to Elevate at Simple Innovation. Terima kasih dan harapannya semoga apa yang kita sharing di pagi ini bisa memberikan inspirasi ya buat teman-teman yang lainnya. Nah, jadi tadi di awal sudah saya kenalkan bahwa ada salah satu tim PKM dari Universitas Brawijaya yang memanfaatkan beberapa teknologi dari Arduino, IDE-nya dipakai, beberapa library dipakai juga untuk membangun sebuah inovasi di bidang kesehatan. Nah, tadi saya sudah ceritakan singkat, jadi inovasinya kalau boleh saya bacakan dari apa nih namanya laporannya ya, judulnya itu adalah EDECTION ya, EDECTION Early Detection System for Stroke Cerebrovascular Accident, alat preventif hipertensi dan hiperkolesterolemia bagi penderita stroke terintegrasi Internet of Things dengan klasifikasi metode machine learning. Wah, cukup panjang judulnya ya. Dan alhamdulillah tim ini teman-teman berhasil menjuarai juara 1 PIMNAS Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, bidangnya adalah PKM KC Mas Dwi Mas Abim ya, PKM KC program kreatif mahasiswa bidang Karsa Cipta ya. Baik. Ini kan timnya kalau kita lihat ada siapa aja nih? Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu Mas Dwi atau Mas Abim. Baik, untuk anggota timnya sendiri itu ada Muhammad Ramadhani Prabowo dari Teknik Elektro angkatan 2020, kemudian ada Imadiana Prawira Gunawan dari Teknik Elektro angkatan 2019, kemudian ada Abimanyu Wandaragil dari Fakultas Kedokteran angkatan 2019, kemudian ada Ayu Cetia Mayekti dari Fakultas Ilmu Kesehatan angkatan 2019, cuman lagi sedang berhalangan, jadi yang hadir cuma ada Mas Habib. Oh baik, no problem. Jadi kalau pembimbingnya nggak disebutin, dilupain ya? Oh ya, jadi untuk pembimbingnya itu ada Ibu Insinyur Rusada, Magistranik. Oh, dari teknik. Baik-baik. Nah, yang menarik justru pertama ini kan berarti programnya project kolaborasi lintas jurusan atau bahkan lintas fakultas dan juga lintas angkatan ya. Ketemunya tuh di mana sih? Bisa jadi satu tim seperti ini ketemunya di mana? Apakah memang sengaja dari Brawijaya tuh ada program untuk menyiapkan PKM untuk ke PIMNAS barangkali atau seperti apa? Ya baik, jadi kalau dulu itu ini Mas, saya sama Mbak Ayu tuh kebetulan ketemunya pas di lomba. Nah, saya sama Mbak Ayu ini sering ikut lomba-lomba gitu Mas. Nah, Kebetulan tahun sebelumnya ikut PKM juga, tapi belum sampai PIMNAS. Jadi tahun depannya ikut lagi, terus nyari tim lagi yang emang bener-bener niat gitu Mas. Jadi kemarin nemunya ada Mas Habib, terus ada Mas Ranta, terus ada Ramadhani dari angkatan 2020. Jadi emang udah niat gitu Mas. Jadi kemarin tuh sekitar bulan 12 itu kita udah brainstorming, kemudian submit proposalnya itu sekitar bulan 2 atau bulan 3 gitu Mas. Tahun lalu berarti ya? Iya, tahun lalu Mas. Karena kan finalnya tuh kalau nggak salah Desember bukan sih PKM-nya, PIMNAS-nya? Iya, Desember kemarin. Desember 2022, diumumin lolosnya berarti September bukan? Iya Mas, bulan September. Sekitar bulan September ya. Ya, dulu saya juga waktu mahasiswa pernah tuh, cuman nggak sampai PIMNAS ya, cuman PKM didanai, udah buat jajan deh ya. Iya, soalnya emang mau PIMNAS nih harus beneran niat sama tekun gitu Mas. Betul. Gak gampang nih. Nah, jadi ketika membentuk tim memang idenya sudah adakah? Atau Ya, sudah ada Mas. Jadi kita itu udah brainstorming sekitar hampir 2-3 bulan sambil garap proposalnya sama bimbingan sama pembimbing Mas. Kemudian nanti langsung eksekusinya itu pas udah dinyatakan lolos penanganan Mas. Oke, kalau KC ini kan fokusnya ke teknologi ya, implementasi teknologi ya? Iya benar. Bedanya dengan apa tuh? PKMT masih ada nggak sih PKMT? PKMT sekarang udah diganti kalau nggak salah itu PKMPI Mas. Oh PI. Nah bedanya dengan PI apa tuh sama KC? Kalau PI itu lebih ke mitra Mas. Jadi permasalahan yang ada di mitra dipecahkan.
Kemudian untuk level teknologinya sendiri itu masih lebih tinggi di PKM KC. Jadi kalau KC itu nggak ada mitra, terus teknologinya emang dikejar gitu ya, emang termutakhir gitu. Canggih-canggihan di sini ya. Oke. Nah, tadi Mas Dwi sudah menyampaikan, jadi idenya udah ada, kemudian berarti Mas Abim yang join ya, yang join belakangan berarti ya. Nah, kenapa tuh Mas Abim berminat join dari Fakultas Kedokteran ini kan apa namanya, mungkin kerjaannya juga banyak kali ya, kuliahnya juga banyak kan ya. Sempetin untuk ikutin PKM Bimnas nih. Apalagi ini bidangnya Karsa Cipta. Mungkin untuk latar belakangnya kenapa kok mau join itu sebenarnya dari tahun sebelumnya, di tahun 2021 itu saya itu satu tim sama Mbak Ayu Cetia yang cewek dari Fikes. Nah, itu tahun sebelumnya tuh lolos pendanaan tapi nggak sampai Pimnas seperti itu Mas. Terus Ayu diajak sama Afin untuk join lagi di PKM KC, terus butuh satu anggota dari kedokteran, terus saya dihubungi oleh Ayu kalau mau join PKM lagi dengan anak elektro yang idenya itu tentang membuat alat kesehatan seperti itu ya. Saya untuk tahun kemarin kan tahun terakhir saya di sarjana Mas, mungkin ya apa salahnya untuk mencoba kembali di tahun terakhir seperti itu. Betul bisa jadi ya. Dan tertariknya kenapa? Apakah sejalan Mas Abim juga meneliti tentang stroke atau yang dibahas di alat ini? Iya Mas, untuk bedanya sendiri kan ini alat kita fokus ke early detection risk faktornya dari stroke. Nah, itu kan salah satu dari mungkin salah satu blok yang saya tertarik di bidang kedokteran, dan untuk itu saya mencoba untuk mendalaminya dan ikut bergabung di tim ini. Oke, nah sekarang kita ke produknya nih. E-Dection ya namanya Mas Dwi, Mas Abim ya. E-Dection itu berarti kalau PKM-KC ini kan hasilnya itu belum harus production ready ya. Belum harus 1:1 dengan produk hasil finalnya kan ya. Prototype masih boleh kan ya kalau PKM-KC. Nah, dalam membangun E-Dection ini pembagian kerja timnya seperti apa Mas Dwi? Karena kan ini lintas jurusan ya, lintas fakultas. Ya benar Mas. Jadi buat pembagian job desk ini sebenarnya dari saya ini udah ini sih Mas, udah belajar dulu nih dari tiap-tiap anggota nih pahamnya di mana, terus kayak minatnya di mana, kemudian bidangnya di apa. Kemarin saya untuk pembagian job desk-nya itu kalau untuk hardware pembuatan alatnya sama ngoding di Arduino ID-nya itu saya serahkan penuh ke anggota saya yang Ramadan itu Mas. Nah, kemudian kalau untuk aplikasinya yang buat itu dari Mas Imade Ananta itu angkatan 2019. Kalau untuk latar belakang sama literatur sama laporan-laporannya itu saya serahkan ke Mas Abim sama Mbak Ayu Mas. Jadi bagi-bagi tugas Mas. Kan kalau di PKM tuh banyak Mas tanggungannya kan, kayak laporan kemajuan, laporan akhir, terus artikel, terus buku panduan kayak gitu-gitu Mas. Jadi kita bareng-bareng gitu Mas kerjain. Kayak ada progress report gitu Mas setiap bulan. Enggak tiap bulan sih, kayak tiap minggu gitu Tiap ditanyain minggu lah kayak ya sampai mana, terus ada kesulitan, terus ini benar belum gitu-gitu Mas. Oke, nah sekarang kenapa membangun E-Dection? Kenapa pengen mendeteksi secara dini ya, early detection system itu untuk penyakitnya stroke ya. Terutama kan ini dari hipertensi dan hiperkolesterolemia. Nah, itu hiperkolesterol maksudnya ya. Kenapa fokusnya di situ yang mau dibangun? Ya, mungkin izin mencoba menjawabnya Mas. Untuk latar belakangnya sendiri itu kami sebelumnya mencari daftar penyakit yang kiranya itu di Indonesia itu masih tinggi seperti itu Mas. Nah, untuk salah satu daftar penyakit tinggi yang untuk stroke ini kan termasuk salah satu penyakit yang tidak menular. Biasanya itu faktor risikonya itu terkait lifestyle atau gaya hidup seperti itu. Dan biasanya untuk gaya hidup ini sendiri untuk orang-orang Indonesia itu kurang aware terhadap kondisi kesehatannya di awal-awal. Biasanya itu berobatnya kalau sudah timbul gejala-gejala seperti itu. Nah, kami ya kebanyakan orang Indonesia tuh baru kerasa sakit terus perasaan baru pergi berobat seperti itu. Untuk alat ini dibuat supaya orang-orang yang memiliki faktor risiko tinggi terkena stroke seperti ada riwayat keluarga, terus
seperti punya riwayat hipertensi, kolesterolnya cenderung tinggi, itu bisa memakai alat ini. Dan untuk alat ini sendiri itu outputnya ada juga mengeluarkan kondisi atau klasifikasi dari penggunanya seperti itu. Jadi selain mendeteksi tekanan darah, kolesterol dan juga gula darah, juga bisa memberikan peringatan kepada penggunanya apakah kondisinya sekarang ini normal, attention, atau warning seperti itu. Jadi latar belakangnya dari situ ya. Jadi stroke ini masih tinggi dan faktor tertingginya itu dari tekanan darah dan kolesterol, begitu ya. Ya. Dan faktor-faktor tersebut seharusnya itu bisa dicegah dari awal dengan cara maintenance dan juga lebih membuat penggunanya itu lebih aware seperti itu. Ya, betul. Oke, menarik. Sehingga dibuatlah alat ini ya. Nah, sekarang kita ke sebenarnya isi alat eDetection ini apa sih? Mungkin Mas Dwi bisa jelaskan ya. Isi dari alatnya itu seperti apa sih supaya teman-teman bisa membayangkan. Karena kalau saya lihat di posternya, itu di alat itu bukan hanya sekedar early warning ya. Bukan hanya sekedar deteksi ya. Tapi di sini juga dicantumkan ada untuk monitoring tadi untuk deteksi, dan yang kedua ada juga untuk sistem terapinya. Jadi itu bukan cuma deteksi tapi juga ada buat terapi dininya atau gimana tuh? Iya Mas, jadi untuk komponennya sendiri itu di eDetection ini ada 3 ya Mas. Jadi yang pertama itu hardware. Hardware-nya itu ada 2. Jadi yang pertama itu ada sistem monitoring sama sistem terapinya. Kemudian untuk software-nya sendiri itu ada aplikasi Mas. Nah kalau sistem monitoring sendiri ini bentuknya kayak sarung tangan gitu Mas. Terus sarung tangannya itu di dalamnya ada sensor Mas. Jadi sensor yang pertama itu ada sensor PPG, fotoplethysmograph, itu buat mendeteksi kadar gula untuk mendeteksi kadar kolesterol, kemudian denyut nadi, tekanan darah. Nah kalau untuk kadar gula darah itu pakai sensor GSR Mas. Jadi sensor GSR ini kepanjangannya itu galvanic skin resistance. Jadi dia itu mengukur perubahan resistansi pada kulit, nanti diinterpretasikan ke kadar gula darah gitu Mas. Nah kalau untuk sensor PPG sendiri ini mirip kayak ini Mas, oximeter Mas, yang buat deteksi saturasi oksigen yang di jempol, nah kayak gitu Mas. Yeah. Nah, kemudian nanti dari situ diolah, dikirim ke ESP32. Nah di ESP32 itu nanti di bagian pergelangan tangan itu ada layarnya gitu Mas, munculin hasil pengukuran dari 4 parameter tadi Mas. Nah kalau untuk di softwarenya sendiri, di aplikasinya itu nanti mengklasifikasikan dari 4 parameter ini apakah dia itu sedang, rendah, atau tinggi gitu-gitu Mas. Nanti diinterpretasikan pakai metode Adaptive Nervous Difference System atau ANFIS. Dia itu masuk klasifikasi normal kah, attention kah, atau warning kah. Nah, jadi kalau semua attention nanti bakalan diarahkan untuk melakukan terapi menggunakan bantal terapi tadi Mas. Jadi kalau untuk bantalnya sendiri itu isinya itu ini Mas, ada carbon fiber sama sponge gitu Mas, buat ditaruhnya itu di bagian leher Mas. Jadi di leher itu ada arteri karotis, itu nanti kalau sama dikasih panas, dikasih thermal terapi itu nanti bakalan kayak memperlebar gitu Mas, memperlebar arterinya itu, jadi sirkulasi darahnya itu nanti lancar. Jadi mencegah untuk bukan mencegah juga sih, kayak mengurangi faktor resiko stroke gitu Mas. Kan kalau faktor resikonya kayak tingginya kadar kolesterol gitu-gitu. Oke, jadi ini 2 sistem yang berbeda ya kalau yang deteksi dengan terapi. Kalau yang terapi tadi kan di leher gitu kan ya? Iya. Karotis dikasih, berarti itu buatan sendiri, berarti kayak bantalan gitu, pillow di leher gitu? Benar Mas. Oh, itu dikasih apa? Penghangat gitu ya? Iya, penghangat Mas. Oh, penghangat di karotis. Oke. Oke, menarik. Karotis itu yang biasa kalau ini ya, nggak ada detak nadi bisa dicek itu ya? Untuk ngecek, oh ini PJR nih, resusitasi jantung paru gitu ya, RJP. Iya, mungkin Mas. Oke. Yang lebih paham Mas Adi. Betul. Nah, nanti kita bahas itu ya. Nah, terus berarti istilahnya sebenarnya ngajuin 2 alat bisa ya, cuman ini langsung aja jadiin 1 gitu ya, karena kan terpisah ya, nggak ada hubungannya kan ya Iya Mas, secara jadi sistem.
secara sistem ini thermal terapinya dipakai ketika pas kondisi attention aja Mas. Kalau ketika dari attention, aplikasi tadi ya, hasil machine learning-nya menghasilkan apa nilainya, kemudian baru dipakai. Oke, kita bahas satu-satu aja kali ya. Mungkin dari yang sistem deteksinya dulu tadi berupa sarung tangan kan ya. Sarung tangan ini dipakai pasiennya atau siapa yang mau meriksa kan ya? Iya, benar. Pakai berarti sensornya ada di semua ujung jari atau di jari mana tuh? Atau di bagian mana? Kalau sensor PPG-nya ditaruhnya di jempol Mas. Kemudian kalau untuk elektroda sensor GSR-nya itu di bagian jari ini, telunjuk sama jari tengah Mas. Oke. Jadi itu kalau yang apa GSR? Ya, GSR. Itu di ujung atau ke pangkal gini? Di bagian pangkal sini Mas. Pangkal ya. Oke, dua ya. Telunjuk sama jari tengah. Jari tengah. Oke, jadi sebenarnya 3 ini aja ya jarinya ya. Iya Mas. Satu untuk tadi oximeter tadi ya, fungsinya seperti oximeter. Kemudian satu GSR. Oke, nice. Berarti non invasif ya berarti ya? Iya Mas, benar. Cuman pakai doang terus udah dia bisa ngecek hasil pembacaan sensor itu, kemudian kan dibaca oleh si otaknya yaitu ESP32 ya. Iya. ESP32. Nah, di ESP32 dia dapat nilainya. Sebelum lanjut, nilai ini apakah sensor yang dipakai itu udah industrial grade atau masih belum, atau memang belum industrial grade tapi dengan kalibrasi yang sudah dilakukan jadi nilainya tepat? Apakah nilainya valid tuh? Baik Mas, kemarin kita uji cobanya itu langsung ke pasien stroke sama pasien yang memiliki riwayat hipertensi Mas. Jadi kemarin tuh kita nyobanya itu satu-satu Mas. Jadi tiap parameter dicoba kayak kalau sensor GSR itu kan pembacaannya resistansi Mas. Jadi kita pelajarin dulu nih Mas. Kalau semua dari orang pertama nih yang punya riwayat stroke itu kadar gula darahnya itu tinggi apa enggak, itu resistansinya ikut tinggi apa enggak. Jadi gitu dipelajari kayak gitu nih. Terus nanti dilihat nih hasil labnya Mas, bener nggak kalau semua orang kadar gula darahnya tinggi itu resistansinya juga tinggi atau rendah kayak gitu Mas. Nah itu dilakukan secara berulang-ulang selama kemarin ada sekitar 10 lebih Mas, 10 data uji Mas. Kemudian untuk pengujiannya sendiri kita pakai ini Mas, nggak cuma orang yang penderita stroke Mas. Jadi kita juga uji coba sama orang yang memiliki riwayat hipertensi Mas. Jadi kayak balance gitu Mas, kayak lengkap gitu, kayak usia 20 sampai 30 kita uji juga, terus usia 30 sampai 40 tahun diuji juga, terus yang usia di atas 40 tahun kita uji juga. Jadi itu dari memenuhi ini Mas. Dari electrical engineering-nya yang dicek adalah resistensinya ya. Apakah hasilnya dikalibrasi juga dengan pengecekan pakai medical tools misalnya yang ada, yang eksis sekarang, dibandingkan gitu nggak ya? Ya, kemarin jadi sempat ngebandingin juga pakai multi check gitu kan Mas. Terus kemarin ada saran juga dari dokternya, itu lebih baik kalian langsung uji coba ke lab aja. Jadi emang standar alatnya itu emang lebih tinggi gitu. Jadi kalian memvalidasinya itu lebih kuat gitu daripada kalian harus membandingkan dengan alat yang dijual di toko-toko gitu Mas. Jadi kita kemarin langsung uji lab gitu Mas. Jadi seminggu pertama kita uji, kita coba ke pasien. Nah setelah itu nanti seminggu kemudian kita kasih ke pasien stroke tadi tuh disuruh pakai bantal terapinya itu Mas, kira-kira turun nggak kolesterolnya, jadi gitu. Jadi satu orang tuh bisa 2 kali pengujian gitu Mas, minggu pertama sama minggu depannya. Buat uji apakah efektif nggak pakai bantal ini, bisa turun nggak kolesterolnya gitu. Oh itu ke alat yang terapinya ya. Kalau yang ini deteksi sensornya apakah sudah dikalibrasi dengan alat medis maksud saya? Sudah Mas, jadi kemarin kita udah ujinya kan pakai data uji yang ada di lab Mas, kayak semua kadar kolesterolnya nih 200 mg per dl. Nah pembacaan voltase di sensornya berapa gitu. Nanti dibikin ini Mas, dibikin kayak grafik rumus persamaan gitu Mas dari teman saya yang ngoding, itu nanti dikonvert ke satuan mg per dl gitu Mas.
Oke. Menarik. Jadi itu sensornya, hasil pembacaan sensor, kemudian ke ESP32 kan ya. Yang dilakukan ESP32 ini kan tadi karena ada aplikasi, berarti monitoringnya di aplikasi bukan? Atau Iya di benar Mas. tangannya itu Di ada sarung tangannya display? juga ada Mas untuk Apa tuh? monitoringnya. Ada displaynya? Pakai iya ada displaynya Mas. Pakai apa tuh? LCD kah atau? Iya LCD Mas. LCD-nya tuh udah mirip ini sih Mas. Kayak LCD yang di jam tangan Mas. Cuman bentuknya persegi panjang tapi kecil. Terus Oh udah ini sih Mas. itu OLED ya? Udah iya udah OLED. OLED, oke. OLED LCD ya, oke. Yang warnanya hitam biru itu kan ya, atau hitam Iya kuning itu kan benar ya. Mas. Oke. Jadi ada display di situ untuk menampilkan nilai terakhir kan ya. Kemudian dia store juga ke karena ini Internet of Things pasti ada database-nya ya, Mas Dwi ya. Iya. Oke, berarti dia store ke server lah gitu ya. Di sana ada database, kemudian connect ke aplikasi untuk lihat catatan historisnya kan ya, historical. Iya benar Mas. Nah, kalau boleh tahu nih, dia ESP32-nya nih ngirimnya ke mana tuh? Apakah bikin server sendiri atau? Iya. Kebetulan karena kami belum ada belum ada anak yang dari teknik komputer ya Mas atau anak Telkom, jadi untuk database-nya servernya sendiri kita masih pakai Firebase Mas. Oh, pakai Firebase. Oke, berarti datanya di Firebase. Firebase kan ada itu ya, real time database atau Firestore tuh. Pakai yang mana tuh? Pakai yang real time database Mas. Oh, pakai yang real time. Oke, jadi data ke sana, terus aplikasinya berarti tinggal get aja request ke Firebase untuk mendapatkan datanya gitu ya. Iya benar Mas. Oke, nice. Setelah itu dari situ tadi juga disebutkan di judulnya tuh ada klasifikasi dengan machine learning. Modelnya tadi yang dipakai model apa tadi? Ya, jadi tadi modelnya pakai Adaptive Neural Inference System. Oke. Jadi buat klasifikasinya itu diproses di aplikasinya Mas. Jadi kita untuk menentukan batas atas sama batas bawah kan itu enggak sembarangan gitu Mas. Jadi kita ngikutin aturan yang ada di Kemenkes Mas. Jadi kemarin dari Mbak Ayu sama Mas Abim udah riset nih untuk batas normal sama batas sedang sama batas atas yang dibolehkan itu berapa baru kita bikin rumus itu Mas, rumus di mesin learning. Oke. Jadi ditemukan 3 tadi Mas, tension, warning, sama normal. Oke. Karena ini servernya juga belum ada, jadi model machine learning-nya ditaruh di mana tuh? Ikut yang Firebase. Firebase kan ada ML Kit ya tuh, machine learning kit, atau ditaruh di mana atau pakai service lain? Ditaruhnya di aplikasinya Mas. Oh, di aplikasinya langsung ya. Oke, Yeah. nice. Itu sistem deteksinya kurang lebih cara kerjanya seperti itu ya. Mungkin bisa dipahami, mungkin teman-teman juga yang nonton pagi ini juga kepikiran ya. Oh, gitu doang caranya ya. Nggak doang sih ya, panjang sebenarnya ya. Nah, kalau dari Mas Abim sendiri dengan inovasi, kita ke sistem deteksinya dulu ya, Mas Abim ya. Sistem deteksi yang dipropos dari timnya Mas Abim ini apakah lebih memudahkan kira-kira ya untuk bagi tenaga medis seperti Mas Abim dibandingkan dengan yang existing sekarang, atau mungkin bisa dibandingkan yang existing sekarang tuh kayak gimana sih ngeceknya gitu dibandingkan dengan yang pakai induction ini? Iya, baik Mas. Untuk sebenarnya untuk alat pengukuran tensi, terus kolesterol dan juga gula darah kan untuk gold standarnya sendiri itu kan dari laboratorium Mas. Tapi kan untuk yang produk pasaran tadi sudah disampaikan oleh Afin, kalau yang ada di pasaran itu biasanya multi check seperti itu. Kalau multi check, kalau dilihat dari cost efektifnya Mas, itu biasanya kalau multi check itu satu harganya itu satu alat itu sekitar 400, dan juga untuk sticknya sendiri itu biasanya satu botol sekitar satu botol berisi sama itu bisa sampai 200 sampai 500 ribu tergantung jenis produknya. Nah itu kan kalau beli stick masing-masing glukos, terus untuk kolesterol dan juga untuk sepaket itu kan bisa kalau dipakai rutin mingguan, bulan itu kan bisa sampai jutaan. Kalau pakai alat ini itu sangat lebih cost efektif, hanya memakai satu sarung tangan dan bisa memaintain untuk secara real time seperti itu. Untuk bagi penggunanya sendiri itu untuk benefitnya itu salah satunya non invasif tadi Mas. Jadi kan nggak perlu pakai diambil darah, nggak perlu ditusuk-tusuk seperti itu.
itu sangat membuat lebih nyaman untuk si pasien untuk dilakukan pengecekan secara berkala seperti itu, dan juga memudahkan untuk mungkin keluarga terdekat untuk pasien yang kiranya terdapat riwayat stroke kan biasanya ada kayak keterbatasan untuk berkegiatan seperti itu. Itu akan lebih memudahkan untuk maintenance kesehatan dari pasien atau pengguna tersebut. Ya betul ya, bisa kontrol rutin di rumah juga kan ya maksudnya ya, lebih mudah Iya. digunakan. Betul betul. Nanti kalau praktek pakai ini nggak? Kalau udah di produksi massal bisa. Kalau udah teruji lah ya, kalau udah Iya, teruji. teruji Ya. dulu. Oke. Setidaknya ini di level PIMNAS sudah teruji nih, juara 1 Ya. ya. Nah, tinggal nanti mungkin pengembangannya. Nah, sekarang kita ke sistem yang untuk apa tadi namanya terapi ya, Mas Dwi, berupa bantalan apa tuh? Nyebutnya apa tuh? Smart pillow, Mas. Smart pillow, bantal pintar ya. Nah, di situ apa aja yang ada, sistem yang ada apa tuh di bantal pintar itu? Ya, jadi kalau di smart pillow sendiri itu isinya ada carbon fiber sih, Mas. Carbon fiber sama ini baterai, Mas, buat supply dayanya. Oke, berarti itu cuman switch on off gitu, terus manasin gitu ya? Iya, benar, Mas. Nggak ada misalnya buat kontrol suhu atau kontrol via mobile aplikasi yang tadi, jadi dari mobilenya bisa on off sendiri gitu atau gimana? Iya, sebenarnya kami kemarin rencananya sih awal proposal tuh bikin itu sih, Mas. Kayak kontrol on off-nya itu bisa di aplikasi gitu, Mas. Cuman setelah dipikir-pikir lagi kayak terlalu rumit gitu, Mas. Kayak sebenarnya ini sederhana gitu, nggak perlu sampai kontrol pakai aplikasi gitu kan bisa kan, Mas. Jadi Iya. kemarin kita sederhanakan sama buat meminimalkan biaya sih, Mas. Karena kalau pakai SP semua kayaknya over budget nanti. Jadi untuk di smart pillow sendiri itu cuman isinya on off sama carbon fiber, terus ada baterai, udah gitu dong, Mas. Untuk suhunya sendiri kemarin kami riset tuh bagusnya tuh ini sih, Mas, di bawah 40 derajat Celcius, antara 35 ya, Mas, 35 sampai 37 derajat Celcius. Jadi itu emang udah paten gitu, Mas. Oh, 35 sampai 37 ya. Berarti memang pengaturan suhu juga nggak penting ya fiturnya ya? Ya, karena kita juga fokusnya lebih ke ini sih, Mas, lebih ke alat monitoringnya, Mas. Oh iya, Karena kalau sama kepanasan juga nanti kan takut bikin iritasi di kulit leher, Mas. iya. Itu di sini kan ya? Sini bukan? Iya, benar, Mas. Samping jakun itu kan ya? Berarti pemanasnya di sini nih? Iya, di Oke, samping oke, kanan oke. kiri, Mas. Menarik. Oke, bisa saya bayangkan. Jadi alat itu hanya dipakai kalau dari hasil klasifikasi model machine learning di aplikasinya menunjukkan bahwa statusnya misalnya bahaya gitu ya? Atau statusnya ada berapa sih? Statusnya ada 3, Mas. Jadi pertama normal, terus ada attention, terus ada warning, Mas. Oke, normal, attention, dan warning. Dipakainya bagusnya ketika warning. Kalau orang normal berarti statusnya normal, Mas. Bagus berarti. Kalau sama orangnya agak beresiko nih, kadar kolesterolnya tinggi sama gula darahnya tinggi, itu ini, Mas, pakai kondisinya attention. Tapi kalau orang tersebut udah tinggi semua dari 4 parameter, itu nanti kondisinya warning, nanti diarahin ke konsultasi ke dokter gitu, Mas. Oke, berarti kalau smart pillow-nya ini siapapun boleh pakai sebenarnya ya? Iya, boleh. Oke. Nah, kalau dari Mas Abim sendiri, apa efektif menghangatkan daerah situ atau penjelasannya gimana ya? Kenapa dipanasin istilahnya di daerah situ? Mohon maaf, Mas, sebelumnya tadi agak putus-putus. Oh ya, sorry. Kalau dari Mas Abim sendiri ini, dari keilmuannya, kenapa di bagian karotis itu dihangatkan dan itu menjadi solusi permasalahannya? Ya, baik. Untuk secara ilmu kedokterannya kan kalau berjalannya penyakit atau patofisiologinya dari stroke itu kan adanya sumbatan di pembuluh darah di otak, Mas. Dan
salah satu pembuluh darah besar yang menyuplai ke otak itu adalah arteria carotis. Arteria carotis yang ada di leher, yang di sebelah kanan kirinya jakun ini kalau di pria. Nah, itu salah satu bentuk preventif yang mungkin bisa diintervensi secara dari luar, itu mungkin adalah dengan cara memberikan thermal terapi, di mana kalau panas tersebut diberikan pada kadar yang cukup dan dalam waktu yang dan kadar yang sesuai, itu akan membuat pembuluh darahnya itu jadi vasodilatasi atau menjadi melebar, yang bisa menyebabkan tekanan darahnya itu menurun seperti itu sebelum masuk ke otak seperti itu, Mas. Jadi untuk menurunkan faktor risiko tertinggi dari stroke yaitu tekanan darah seperti itu. Dan juga kemarin juga diukur untuk kadar kolesterolnya sendiri, itu juga menurun sekitar mungkin 15% dari beberapa pasien yang udah kita uji coba seperti itu. Wah, Jadi menarik. ada dua parameter utama, dua parameter faktor risiko tertinggi dari stroke yang bisa diintervensi dari bantal terapi ini. Kalau misalnya nih kita nggak punya smart pillow-nya induction ini, alternatifnya gimana ya? Bisa nggak sih pakai kompres air panas biasa gitu? Ngaruh nggak, Mas Abim? Mungkin kalau ngaruhnya secara langsung itu gimana ya, Mas? Kalau di jurnal sesuai dengan literatur yang kami baca itu, kemarin yang kami uji cobakan itu panasnya itu kan sekitar 38, 39, ya sekitar suhu panasnya tubuh itu selama sekitar 15-20 menit dalam seminggu itu udah bisa menurunkan kadar kolesterol seperti itu. Tapi kalau secara panas itu kalau ditempelkan di permukaan kulit itu otomatis kan bisa langsung membuat pembuluh darah itu vasodilatasi seperti itu. Mungkin berpengaruh, tetapi pengaruhnya itu nggak bisa signifikan terlalu lama gitu, Mas. Tergantung kembali lagi ke gaya hidup dari pengguna atau pasien masing-masing. Oh iya, menarik. Next, satu lagi pertanyaan nih tentang produknya teman-teman nih. Next-nya apaan? Mau diapain nih induction nih ke depannya? Apakah Pimnas juara udah selesai atau mau kemana nih? Mungkin untuk kedepannya kami lebih memfokuskan untuk mengikuti kompetisi startup seperti itu ya, Vin, atau gimana Vin bisa menambahkan? Cari investor ya? Ya Mas, jadi rencananya sih mau diikutin lomba startup Mas. Kalau diberi kesempatan dapat dana, alhamdulillah nanti bakalan dikomersialisasikan gitu Mas. Karena menurut saya ini juga lumayan potensial gitu Mas kalau dijual di pasaran. Paling nggak sih kayaknya tahun ini bakalan diikuti ini sih Mas, kayak inovasi dosen gitu Mas, buat dana hibah nanti buat kelanjutan. Baik, luar biasa. Semoga sukses ya, lancar ke depannya. Terakhir nih buat Mas Dwi dan Mas Abim, ada saran, tips, atau trik mungkin buat mahasiswa-mahasiswa yang sekarang mungkin lagi dengerin nih Arduino Day untuk tetap berinovasi dan berkarya? Ya. Baik, mungkin kalau dari saya tips dan triknya, yang paling pertama sih mau dulu Mas, kayak mau mencoba hal baru dan berani, intinya itu. Terus kalau udah berani dan mau mencoba, harus yakin dan komitmen. Kalau dua hal ini udah dijalani, insya Allah dalam hal segala apapun pasti bakalan tercapai gitu Mas, termasuk dalam menciptakan suatu inovasi ataupun dalam kegiatan apapun lah, pasti nanti insya Allah bakalan tercapai. Mungkin kalau dari saya itu sih Mas. Kalau dari Mas Abi mungkin ada tambahan? Mungkin mau menambahkan sedikit, untuk berinovasi mungkin sejauh ini yang saya tahu atau saya terapkan itu lebih ke empati ke lingkungan sekitar aja Mas. Mungkin kayak melihat ke lingkungan sekitar, mungkin dari value atau kompetensi atau diri kita, apa yang kita punya dari diri kita itu, value apa yang bisa kita berikan ke sekitar atau ke masyarakat atau lingkungan terdekat kita yang bisa mengsolve ataupun memberikan suatu situasi yang lebih baik, itu yang bisa dikontribusikan ke lingkungan sekitar seperti itu. Dan juga untuk poin yang tak kalah pentingnya itu networking, Mas. Jadi kayak dari PKM dan Pimnas yang saya rasakan ini, networking itu sangatlah penting atau sangat mendasar bagi suatu pekerjaan di bidang manapun. Jadi saya banyak belajar untuk berkoordinasi atau bekerja sama, berinteraksi dengan bukan hanya antar jurusan, bahkan antar fakultas seperti itu, dari teman-teman teknik, teman-teman elektro, teman-teman fikes. Jadi kayak
kita bisa mengetahui atau bekerja sama dengan orang-orang dengan karakter yang berbeda-beda dan belajar untuk menghargai orang lain dan juga bersama-sama untuk bekerja mencapai satu tujuan yang sama seperti itu. Betul, luar biasa sekali. Jadi memang ini bukan hanya sekedar produk ya buat Mas Dwi dan juga Mas Abim ya. Mungkin ini bisa jadi jalan menuju kesuksesan yang lain nantinya di luar perkuliahan di dunia yang lebih profesional. Baik, terima kasih Mas Dwi dan juga Mas Abim atas waktunya di Arduino Day. Semoga inspirasinya bisa menular ke teman-teman yang nonton pagi hari ini. Semoga semuanya juga diberikan kelancaran di pertugasannya masing-masing, di kuliahnya ataupun di koasnya. Mas Abim, sukses selalu di dunia kerja selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Mas Abim dan juga Mas Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas, terima kasih juga ya Mas.